Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Sahabat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, yang mana pada kesempatan kali ini Allah masih memberikan kita banyak nikmat. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat untuk mendengarkan kajian, nikmat untuk bagaimana mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan dari umatnya yang senantiasa istiqomah, dan kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Sahabat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kali ini pembahasan kita yaitu berkenaan tentang pendidikan anak dalam Islam. Sebelum kita bahas apa makna yang terkandung yang disampaikan dalam Al-Qur'anul Karim dan juga baginda Nabi Agung Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya, maka kita tengok terlebih dahulu ada sebuah kisah yang Masya Allah bisa menggugah hati dan bisa juga menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Apa yang bisa kita ambil dari hikmah cerita tersebut? Dikisahkan bahwasanya ini terjadi ada di salah satu kota, yaitu terletak di Yogyakarta. Dan ini sebuah kisah nyata yang disampaikan, kami kutip dari salah satu yang disampaikan oleh Qalbun Salim, yaitu kisah seseorang nenek dan juga cucunya. Jadi waktu itu ada ibu-ibu hendak ke pasar. Kemudian ibu-ibu ini melihat ada penjual tempe dan juga cucunya, yang mana cucunya ini setiap pagi mengantarkan neneknya tersebut ke pasar untuk berjualan tempe. Setiap pagi dibawalah cucu tersebut dari nenek tersebut ke pasar untuk menjualkan tempenya. Maka ketika sudah sampai di pasar, kemudian menggelar dagangannya, yaitu berupa tempe, belum sampai 2 jam tempe tersebut sudah habis. Dan ini setiap hari. Maka ketika sudah selesai, kemudian sang cucu tadi menanyakan, mau diantar pulang langsung atau bagaimana? Dan ini sudah menjadi kebiasaan bahwasanya setiap selesai dagangannya, nenek tersebut memerintahkan cucunya buat menghitung berapa jumlah uang hasil jualan tempe. Ketika uang itu lebih dari 50.000, maka sang nenek langsung mengajak cucunya atau menyuruh cucunya buat memasukkan uangnya masuk ke dalam kotak amal masjid, jikalau uang tersebut lebih dari 50.000. Dan ini setiap hari pasti lebih dari 50.000. Kenapa? Karena
nenek tersebut adalah wanita nenek yang buta. Jadi bahasanya itu siapa saja kalau uangnya lebih silahkan mengambil sendiri dengan kejujuran. Nah, banyak dari pelanggan yang beli tempe 10.000 tapi ngasihnya 50.000. Atau belinya 5.000 dikasihnya 20.000. Maka logika sang nenek, dia itu berjualan dengan modal 20.000, paling banyak adalah untungnya pas 50.000. Itu sudah pasti karena jualannya setiap hari pasti sama. Dengan jumlah yang sama tempenya dan pasti harga jualnya juga sama. Karena sudah dihitung maksimal 50.000. Tetapi Masya Allahnya adalah setiap hari pasti lebih dari 50.000 dan sang nenek memerintahkan cucunya buat menghitung uang tersebut dan memasukkan sisanya ke dalam kotak amal masjid. Masya Allah. Nah, jadi pelajaran yang bisa kita ambil adalah yang pertama tentang tarbiyatul aulad, pendidikan anak, dan mungkin bisa kita mengambil hikmah dari kisah ini. Di surah At-Tahrim Allah memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Allah memerintahkan agar menjaga keluarga kita dari api neraka. Yang pertama adalah Allah memerintahkan kita menjaga keluarga kita dari siksa api neraka. Yang mana bahan bakarnya terbuat dari manusia dan batu. Wal'iyadzubillah. Berarti pelajaran yang bisa kita ambil tentang bagaimana cara kita mendidik anak, sebagaimana ada sebuah kitab yang berjudul Kaifa Turabbi Waladan Shalihan. Ini kitab karangan Syekh Al-Maghribi bin As-Sa'id Al-Maghribi. Dari situ beliau menyebutkan bahwasanya salah satu bentuk cara pendidikan anak adalah mengajarkan ketauladanan. Nah, ini poin pertama. Bagaimana seorang keluarga bisa mengajarkan anak-anaknya, maka dimulai dari dirinya. Bagaimana seorang anak mau sholat, sedangkan bapak ibunya belum mau sholat. Bagaimana sang anak mau membaca Al-Quran, sedangkan di dalam rumah pun sepi, hening dari bacaan Al-Quran. Bagaimana seorang anak mau menjadi ahlus sedekah, sedangkan bapaknya buat mengeluarkan uang sedikit pun pelit. Maka yang poin pertama adalah mengajarkan ketauladanan. Kalau seorang ayah sudah mengajarkan kebaikan, insya Allah anak pun akan mengikuti. Maka qala ba'dul arifin, ada seorang bijak yang berkata, bagaimana sih mau melahirkan generasi yang baik? Maka jawabannya adalah kita mempersiapkan 25 tahun sebelumnya. Apa maksudnya? Artinya sebelum kita memiliki anak, diri kita harus dipersiapkan sebaik mungkin. Seperti itu. Sahabat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kaifa turabbi waladan shalihan. Poin kedua adalah mulai membiasakan mengajarkan anak dengan hal-hal baik. Bagaimana maksudnya? Dari umur kecil, bahkan ada sebuah penelitian di dalam kandungan pun seorang anak itu sudah bisa merasakan. Sejak dini balita sudah diajarkan yaitu melakukan hal-hal baik yang mungkin hal sepele.
ataupun ringan. Contohnya apa? Mulai diajarkan, nak, sebelum makan, minum, baca basmalah. Cuman mengucapkan, ayo nak, bismillahirrahmanirrahim. Mengajarkan dari sejak dini hal-hal yang kecil tapi hal itu baik. Yang kedua, apalagi? Yaitu mengajarkan anak makan, minum, menggunakan tangan kanan. Hal ringan yang insya Allah tidak memberatkan. Tapi kata Rasulullah SAW, man dalla ala khairin falahu mithlu ajrin fa'ilih. Siapa yang menunjukkan hal itu kebaikan, maka dia akan terus mengalir pahala buat dirinya yang memberitahu hal kebaikan. Sebagaimana contoh apa? 3 perkara yang tidak terputus. Maka salah satunya apa? Yuntafa'u bihi. Ilmu yang bermanfaat. Coba kita bayangkan. Ayah, ibu, sejak umur 2 tahun, 1 tahun sudah mengajarkan anaknya makan tangan kanan. Bayangkan. Kalau hal itu dia praktekkan sampai dia dewasa. Kemudian dia punya anak lagi. Berapa pahala yang bisa diambil oleh orang tua? Masya Allah. Makan dengan basmalah, makan dengan tangan kanan, atau bahkan seorang ayah ibu mengajarkan surah Al-Fatihah. Tidak kita bisa bayangkan berapa banyak amal pahala yang bisa diambil. La aqulu alif lam mimun harfun. Kata Nabi, aku tidak mengatakan bahwasanya alif lam itu 1 huruf. Walakin alif harf, walam harf, wa mim harf. Bayangkan, baca basmalah, kemudian dilengkapi full surah Al-Fatihah. Dia pakai buat sholat. Dia pakai buat sebelum mengajarkan hal-hal baik. Dia pakai untuk zikir. Dia pakai untuk hal-hal yang baik lainnya. Berapa banyak setiap huruf, bahkan dalam surah Al-Fatihah secara full, yang bisa kita ambil pahalanya. Dan itu selalu mengalir. Masya Allah, semoga kita bisa mengajarkan keluarga kita dengan hal-hal baik. Dan yang ketiga, yaitu senantiasa untuk mendoakannya. Sebagaimana doa-doa para nabi. Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, berikanlah kami anak keturunan yang soleh. Nah ini, maka 3 hal tadi diambil dari kisah sang nenek yang mengajarkan dari keterbatasan tidak memiliki mata, penglihatan, tetapi bagaimana mengajarkan cucunya untuk belajar bagaimana jujur, melakukan hal baik, bahkan bisa menginspirasi orang lain di sekitarnya. Bahkan bisa memberikan sedekah manfaat ke orang lain. Bagaimana dengan kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala segala hal. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Maka kita selalu senantiasa bersyukur kepada Allah dan kita senantiasa berdoa kepada Allah agar kita menjadi insan-insan yang baik. 3 perkara. 1, mengajarkan ketauladanan. Dimulai dari kita sendiri, seorang ayah dan ibu. Dan yang kedua, mengajarkan hal-hal baik mulai dari sekitar kita, dari anak kita balita, dan kita bayangkan, bahkan tidak bisa kita pikirkan kalau itu pahala begitu mengalir terus nanti kita akan menabung pahala tersebut di akhirat. Tangan kanan dia pakai dari kecil hingga dewasa, bahkan memiliki
keturunan. Mengucapkan basmalah, belajar setiap mau makan. Dia praktekkan hingga dewasa, hingga memiliki anak keturunan. Mengajarkan sholat, mengajarkan baca surah Al-Fatihah, berapa pahala yang kita nanti akan petik di yaumil qiyamah. Dan yang terakhir, jangan pernah bosan untuk senantiasa mendoakannya. Semoga kita terhindar dari siksa api neraka yang mana bahan bakarnya terbuat dari manusia dan batu. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.